Nah gini nakama, di balik setiap eksperimen yang dilakukan Amado nih, memang ada potongan-potongan kebenaran yang bisa mengubah arah cerita ini selamanya kan. Amado memang tahu tentang Shiba ya, bagaimana dia bisa mendapatkannya tuh. Dan lebih penting lagi, apa yang dia rencanakan dengan pengetahuannya tersebut. Nah di sana bahkan Sumire sendiri yang notabene selalu bersamanya ya, dia masih aja curiga tuh dengan sang ilmuwan tersebut. Yang menarik nakama, setelah Boruto mengatakan kebenaran bahwa Karma Kawaki diberikan limiter olehnya, dan di sana itu mata tersebut juga ada kamera pengintai loh. Sepertinya ke depan motif Amado itu bakalan ditampilkan sob. Namun yang jauh lebih populer untuk dikulik tentangnya itu adalah bagaimana dia mengetahui Shibai Otsutsuki dan mendapatkan sampel DNA-nya tersebut. Yo sini menarik, let's go kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah di video ini kita akan berikan analisis pembahasan nih teori terbaru dan review dari Boruto to Blue Vortex di era Shinobi, era Shinju maupun era Otsutsuki tersebut dari data manga aslinya ya. Jika kalian suka silahkan aktifkan notifikasi loncengnya teman-teman. Let's go, kita masuk ke cerita intinya. Ada satu hal yang selalu mengganggu kita sejak pertama kali mendengar kata Amado dalam cerita To Blue Vortex nih. Pria ini dengan segala kecerdasannya dan segudang rahasia yang disembunyikan kan, bahkan dari bab awal tampaknya tahu lebih banyak dari apa yang kita bayangkan cuy, terutama tentang Shibai Otsutsuki loh. Sejujurnya kita belum bisa mempercayai sepenuhnya bagaimana Amado itu bisa mengetahui begitu banyak tentang sosok yang selama ini dianggap sebagai legenda oleh banyak orang tersebut. Shibai bukanlah nama yang sembarangan dalam sejarah Otsutsuki. Dia adalah sosok yang dianggap lebih dari sekedar kuat. Dia adalah seorang dewa kuno yang legendaris, entitas yang berada di luar jangkauan pemahaman para Otsutsuki biasa. Namun apa yang benar-benar mengganggu itu adalah bahwa Amado, seorang ilmuwan yang dulu bekerja untuk organisasi Kara, dia itu tahu lebih banyak tentang Shibai daripada yang seharusnya. Bagaimana mungkin seorang manusia biasa yang bisa tidak berasal dari kalangan Otsutsuki ya bisa menggali begitu banyak informasi tentang asal-usul Shibai? Apakah mungkin Amado memiliki akses ke informasi yang bahkan para Otsutsuki pun tidak pernah tahu? Atau lebih mencurigakan lagi, apakah dia menemukan sesuatu yang seharusnya tidak bisa diketahui oleh siapapun? Apakah Amado itu adalah bagian dari Otsutsuki atau antek-antek dari Shibai? Nah memanglah itu misterius teman-teman. Bahkan sampai di kisah terbarunya To Blue Vortex itu ya, apa yang kira-kira terjadi selanjutnya? Nah, seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya dalam bab 75 itu, kita rasa ya bahwa cerita ini justru memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada memberikan jawaban. Beberapa hal besar yang terus mengisi kita sendiri sampai sekarang, kita masih penasaran dengan beberapa misteri tersebut. Pertama, apa sebenarnya tujuanku dengan segel karma putihnya tersebut? Apa hubungannya dia dengan misinya untuk menjadi seorang Tuhan dan juga God Otsutsuki tersebut? Kenapa juga Amado memberikan sampel DNA dan membangkitkan kekuatan Shibai tersebut pada Eida dan itu berubah mantra penggoda? Dan yang lebih bikin bingung lagi teman-teman, kenapa Amado bisa tahu lebih banyak tentang Otsutsuki itu sendiri? Nah, di mana dia mendapatkan informasi tersebut ya? Tentu setiap dari kita mungkin penasaran ya dengan informasi tersebut. Tapi setidaknya kita bisa mulai mencoba mengungkapkan misterinya perlahan-lahan nih. Kalau kita semuanya itu mungkin sepakat ya bahwa Amado itu terlalu banyak tahu tentang Otsutsuki kan, sampai ke titik yang menurut kita itu emang agak aneh sih, bagaimana orang ilmuwan seperti itu bisa mengetahui lebih banyak. Maksud kita tuh gini, Amado dulu tuh emang bekerja dengan Jigen ya selama ya jelas bertahun-tahun lamanya. Mungkin dia tahu beberapa hal tentang Otsutsuki, tetapi apa yang dia ketahui jauh melebihi ekspektasi kita. Misalnya aja penjelasannya tentang bagaimana segel karma itu bekerja ya, atau bagaimana Otsutsuki bisa bereinkarnasi menggunakan tubuh sampel wadah tersebut. Ini mungkin masuk akal ya. Penjelasan macam ini kita pikir itu bisa diterima karena memang bagian dari rencana Kara. Lalu ada juga bagian kenapa Jigen kala itu tidak bisa menjadi makanan untuk biju ekor 10, kecuali Karma Kawaki yang sudah mencapai titik tertentu tuh. Itu semuanya masuk akal dan memang diperlukan supaya Jigen bisa bangkit lagi secara sempurna. Tapi yang gak masuk akal itu adalah kenapa Amado begitu tahu banyak tentang Otsutsuki. Termasuk itu adalah God Otsutsuki Shibai loh teman-teman, yang sebenarnya tidak pernah dijelaskan secara rinci oleh Jigen itu sendiri. Apakah Jigen beri izin pada Amado untuk mempelajari tubuh Shibai? Atau lebih parah lagi, kenapa Amado bisa mengakses DNA Shibai dan eksperimen untuk memasukkan ke dalam tubuh anggota Kara tersebut? Ini jelas tidak ada kaitannya dengan tujuan Kara ya. Kita rasa Jigen gak akan senang kalau Amado tahu tentang hal ini kan. Apalagi kita tahu bahwa Jigen sendiri tidak akan suka dengan anggota Kara yang lebih kuat daripada dirinya. Dia justru ingin mereka dibatasi
kekuatannya, makanya disebutkan dengan limiter. Bahkan menginginkan God untuk tidak memiliki potensi kekuatan yang lebih besar daripada dirinya. Nah, kenapa Jigen ingin membatasi kekuatan God yang seharusnya bisa jadi salah satu yang paling kuat? Lalu dalam hal kemampuan Shinjutsu, Amado sempat menyebutkan kan bahwa selain kemampuan Eida Demon, bahkan kekuatan Otsutsuki God itu juga berasal dari Otsutsuki yang sama si Ishiki itu ya. Cuman yang menarik itu adalah ketika Amado berbicara tentang Kawaki, dia memisahkan pengaruh karmanya yang berasal dari Ishiki. Sedangkan God Eida Demon sepertinya memiliki kekuatan yang berasal dari Shibai, bukan dari Ishiki ya. Ini membuka beberapa pertanyaan baru. Bisakah kekuatan God Eida Demon semuanya berasal dari Shibai tersebut berguna di masa depan? Kenapa Amado tidak menyebutkan hal itu secara langsung kala itu sebelum time skip? Kenapa dia terkesan menyembunyikan asal-usul kekuatan mereka ya? Jelas ini tentu sangat mengganggu teman-teman, karena semua ini sepertinya bukan bagian dari rencana dari Jigen kan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik anggota Kara tersebut. Nah, berbicara soal Amado ya, kita mulai berpikir apakah ada kemungkinan dia mendapatkan informasi tentang Shibai dari sumber lain. Bisa jadi Amado punya jaringan informasi yang lebih besar dari yang kita kira nih. Tapi dari mana dia mendapatkannya? Ada kemungkinan Amado memiliki sumber informasi lebih dalam dan lebih tersembunyi dan mengungkapkan semuanya tentang Shibai dan bagaimana dia bisa mencapai status ilahi tersebut. Kita mulai berpikir tentang kemungkinan Amado melakukan eksperimen di luar kendali Jigen. Misalnya bagaimana dia bisa menemukan tubuh Shibai, atau mungkin tubuh Shibai disembunyikan di suatu tempat yang sangatlah aman seperti di laboratorium Boru, tempat yang tidak akan diketahui oleh Jigen kala itu. Ada banyak tanda tanya di sini ya teman-teman, dan kita rasa Amado punya akses ke informasi ini dari tempat yang sangat tidak terduga tersebut. Nah, jika benar Amado menemukan tubuh Shibai, apakah tujuan sebenarnya dari eksperimen tersebut? Kenapa dia harus menanamkan DNA Shibai ke dalam tubuh God Eida Demon dan para anggota Kara lainnya? Apakah itu untuk menemukan wadah baru yang bisa menampung kekuatan Shibai sendiri, atau ada rencana yang lebih besar dari balik itu semuanya? Nah, semakin lama kita penasaran tentang ini, semakin banyak misteri yang terungkapkan, dan semakin kita coba memecahkan teka-teki ini, kita malah serasa digiring ke pertanyaan yang lebih dalam lagi kan teman-teman. Ada satu hal yang pasti, Amado punya agenda yang jauh lebih besar daripada sekedar menghidupkan kembali putrinya tersebut. Menurut kita Amado benar-benar sedang merencanakan sesuatu yang melibatkan kekuatan lebih tinggi lagi kan, sesuatu yang melampaui apa yang kita tahu tentang Otsutsuki. Nah, dari sini mungkin kita tahu ya bahwa memang Amado terlihat sangat terobsesi dengan cara-cara yang lebih ekstrim untuk mencapai tujuannya. Tidak hanya soal menghidupkan kembali putrinya itu, tetapi juga bagaimana dia bisa memanfaatkan kekuatan luar biasa yang mungkin datang dari entitas yang jauh lebih kuat dari Otsutsuki kebanyakan. Amado sepertinya punya hubungan yang sangat dalam ya dengan dunia ini sendiri, baik dengan Otsutsuki maupun dengan kekuatan-kekuatan yang belum sepenuhnya kita pahami. Terus terang aja ya nakama, semua ini membuat kita semakin bingung tapi juga semakin penasaran untuk menggali lebih dalam. Apalagi di chapter-chapter terbaru Boruto 2 Blue Vortex ini, Boruto sudah mengatakan bahwa karma Kawaki dibatasi limiter oleh Amado loh, dan karma tersebut memang diakses Amado untuk tujuan lain. Bahkan kalau ingin lebih detail lagi, bahwa mata Kawaki itu ditanamkan semacam kamera pengintai oleh Amado. Nah, dari situ semuanya menjadi penasaran lagi kan, apalagi Amado kemarin sempat bereaksi setelah tahu kebongkaran tersebut yang diungkapkan oleh Boruto. Dia aja terkejut bagaimana dia tahu tentang hal ini. Nah, satu nama yang disebut Amado kala itu dan menjadi teka-teki menarik ke depannya adalah Kashin Koji. Apakah Kashin Koji masih hidup? Amado penasaran pada akhirnya kan. Itu memang sebuah penggambaran menarik tentang teka-teki informasi Amado ke depannya. Nah, jadi kesimpulannya Amado dengan segala kecerdasannya dan pengetahuan tentang dunia Otsutsuki itu menjadi kunci ya untuk membuka sebuah rahasia yang jauh lebih besar dan berbahaya di sana kan. Shibai Otsutsuki yang selama ini dianggap sebagai sosok legendaris yang hanya mitos tersebut ternyata memiliki hubungannya jauh lebih dalam dengan peristiwa-peristiwa yang mengubah nasib dunia dan juga anggota Kara. Amado bukannya seorang ilmuwan tetapi juga seorang perencana jangka panjang nih. Dengan mengetahui rahasia Shibai ini membuka peluang untuk menciptakan kekuatan yang bisa mengguncang tatanan dunia baru kan. Nah, meskipun Amado memiliki semua pengetahuan itu, memang masih ada pertanyaan besar yang menggantung di sana. Apa yang sebenarnya dia inginkan di kisah terbaru sekarang ini? Apakah dia berusaha menciptakan kekacauan untuk membawa perubahan, atau adakah tujuan yang lebih pribadi lagi, misterius dan direncanakan jauh-jauh lebih matang? Itulah yang menarik teman-teman.
Apalagi setelah informasi terbongkar oleh Boruto lewat Kasen Koji yang diberitahukan ke Kawaki kemarin itu. Nah, semuanya menjadi lebih menarik lagi. Nah, Nakama semua sepakat tentang hipotesa sekarang ini. Terima kasih ya telah menonton video ini sampai akhir. Jadi jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias ini memberikan alur Boruto paling menggelora itu. Tentunya di channel fans teori favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day Nakama, see you next time and salam Shinobi.